Berita seperti ini tentu membuat banyak orang bertanya, dalam hati benarkah atau hanya isu seperti sebelumnya? Karena sudah terlalu sering masyarakat, khususnya pensiunan dan ASN mendengar kabar, kenaikan gaji atau perubahan sistem kesejahteraan, namun tidak semua langsung terjadi. Tapi kali ini situasinya berbeda, ada sinyal kuat dari berbagai pernyataan pemerintah, pembahasan RAPBN serta rencana. Reformasi sistem kesejahteraan yang sudah mulai berjalan, sejak 2024 dan 2025 banyak yang bilang bahwa 2026 berpotensi menjadi titik balik bagi sistem gaji ASN dan pensiunan di Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir, publik semakin ramai membahas rencana Presiden terpilih Prabowo untuk menaikkan kesejahteraan, ASN aktif dan juga pensiunan. Bukan sekedar wacana, tetapi sudah mulai muncul dalam dokumen pembahasan dan dikuatkan pernyataan sejumlah pejabat yang mengatakan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah kesejahteraan rakyat yang telah mengabdi pada negara. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah kenaikan akan terjadi, tetapi seberapa besar, kapan diumumkan, dan siapa saja yang berhak menerima perubahan ini. Apakah nanti sistem pensiun akan berubah total, menjadi model hybrid seperti yang sempat dibahas, ataukah tetap menggunakan skema lama? Dengan tambahan tunjangan dan kenaikan berkala, video ini akan mengulas detailnya secara jelas, tanpa sensasi, tanpa dilebihkan, hanya informasi yang mendekati fakta, berdasarkan perkembangan terbaru yang sedang berjalan. Saat ini jadi sebelum keputusan resmi diumumkan, mari kita bahas bukti, sinyal dan arahnya. Apakah benar 2026 akan menjadi tahun kenaikan besar bagi ASN dan pensiunan? Baik, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini secara lebih mendalam. Jika kita memperhatikan pola, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memang terlihat mulai berfokus pada perbaikan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan yang selama ini merasa tertinggal. Dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat, banyak orang mengatakan bahwa selama ini kenaikan gaji atau kenaikan pensiun hanya terasa seperti formalitas karena jumlah kenaikan tidak sebanding dengan lonjakan harga bahan pokok, inflasi serta biaya hidup yang semakin besar, terutama bagi pensiunan yang bergantung penuh pada satu sumber pendapatan. Itulah mengapa ketika kabar mengenai kemungkinan kenaikan gaji, ASN dan pensiunan di awal 2026, ini semakin ramai dibicarakan. Antusiasme dan harapan masyarakat langsung meningkat. Jika kita melihat lebih dalam, pembahasan ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius melakukan penataan ulang sistem gaji dan pensiun, sejak perubahan struktur tunjangan kinerja, tukin di beberapa instansi hingga wacana skema pensiun baru berbasis, manfaat dan kontribusi semuanya saling terhubung. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa sistem pensiun lama yang hanya mengandalkan APBN dan pembayaran setelah pensiun mungkin sudah tidak efektif lagi dalam menghadapi tuntutan ekonomi. Oleh karena itu, rencana reformasi ini menjadi langkah besar yang bisa mengubah kondisi pensiunan ke depannya. Namun tentu saja, masyarakat tidak hanya butuh rencana dan wacana. Yang paling ditunggu adalah kepastian. Banyak pensiunan dan ASN aktif bertanya dalam hati, apakah pengumuman besar ini akan benar-benar terjadi di awal 2026? Apakah angkanya cukup signifikan untuk membuat perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Karena terus terang saja, bagi sebagian besar ASN dan khususnya pensiunan, nilai kenaikan sekecil apapun tetap memiliki dampak besar, terutama bagi mereka yang harus memenuhi kebutuhan obat, rutin biaya kesehatan, biaya sehari-hari hingga membantu cucu bersekolah. Beberapa sumber ekonomi juga menyebutkan bahwa jika pemerintah benar-benar menaikkan gaji, ASN dan pensiun, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Karena ASN dan pensiunan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pola pengeluaran stabil, artinya uang yang diterima tidak hanya disimpan, tetapi langsung kembali ke pasar, warung UMKM, layanan kesehatan, hingga sektor transportasi. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya soal menaikkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi nasional. Selain itu muncul pembahasan tentang kemungkinan pemberian rapel atau pembayaran tunggakan bagi mereka yang kenaikannya berlaku sebelum pengumuman resmi. Ini tentu menjadi topik yang membuat banyak orang semakin penasaran apakah nanti skemanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pembayaran dilakukan bertahap ataukah langsung dalam satu kali cair. Karena biasanya rapel seperti ini menjadi momen yang dinanti,
terutama menjelang kebutuhan besar seperti biaya sekolah, perayaan hari besar nasional, atau renovasi rumah yang sudah lama tertunda. Yang lebih menarik lagi adalah sinyal bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan revisi struktur gaji berbasis beban kerja, bukan hanya masa kerja. Jika kebijakan ini diterapkan, ASN yang memiliki kinerja tinggi dan tanggung jawab besar akan menerima kompensasi yang lebih baik, dan bukan hanya berdasarkan lama bekerja. Hal ini bisa menjadi perubahan besar, karena selama bertahun-tahun, kenaikan gaji sering dianggap tidak berbanding lurus dengan beban kerja yang semakin kompleks. Untuk kelompok pensiunan ASU, perubahan skema pensiun masih menjadi perhatian besar. Banyak yang khawatir, apakah perubahan ini akan mengurangi hak pensiun tetap seperti sistem sebelumnya? Namun dari beberapa pernyataan pejabat, disebutkan bahwa sistem baru ini bertujuan untuk memberikan manfaat tambahan dan bukan menggantikan hak yang sudah ada. Jika benar demikian, maka penerapan sistem hybrid mungkin akan memberikan ruang bagi pensiunan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Selain aspek finansial, ada juga rencana pemerintah untuk memberikan peningkatan fasilitas non-tunai, seperti biaya kesehatan, perlindungan asuransi tambahan, dan digitalisasi layanan pensiun agar pencairan dana lebih cepat, lebih aman, dan tanpa birokrasi yang panjang. Hal ini penting karena salah satu keluhan terbesar pensiunan adalah lamanya proses pengurusan administrasi. Ketika ada perubahan data, pencairan atau konsolidasi sistem dengan bank dan taspen, namun tentu saja sebelum ini semua benar-benar diputuskan, proses finalisasi masih menunggu pembahasan, anggaran dan instruksi resmi Presiden. Biasanya jika rencana ini benar dan sudah masuk dalam dokumen resmi RAPBN, maka tanda-tanda pengumuman akan semakin jelas. Dalam waktu dekat, banyak analis politik dan ekonomi memperkirakan bahwa pengumuman besar ini sangat mungkin dilakukan pada momen strategis, seperti awal tahun anggaran, atau setelah pelantikan struktur kabinet baru, agar kebijakan tersebut terlihat kuat secara politik maupun fungsional. Meski begitu, masyarakat tetap harus bijak dalam menerima informasi, karena di era digital seperti sekarang, banyak sekali berita yang menggunakan judul bombastis tanpa fakta yang jelas. Maka itu penting sekali mengikuti sumber resmi, pernyataan pemerintah, dan perkembangan yang bisa diverifikasi, karena yang kita bicarakan di sini bukan isu sepele, tetapi menyangkut kehidupan jutaan orang yang sudah berjasa kepada negara selama puluhan tahun. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita sedang berada di ambang perubahan besar dalam sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan Indonesia? Banyak tanda yang mengarah ke sana. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan stabilitas sosial, terutama kepada kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan negara, dan langkah menaikkan gaji serta pensiun adalah salah satu cara paling nyata untuk menunjukkan komitmen tersebut. Mungkin ada yang sekarang sedang mendengar berita ini sambil bertanya-tanya, apakah saya akan termasuk penerima kenaikan? Apakah golongan saya, masa kerja saya, atau status pensiun saya masuk dalam kategori yang akan mendapatkan manfaat? Jawaban ini masih menunggu keputusan resmi, namun kecenderungan menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencakup semua golongan, bukan hanya segelintir kelompok. Akhirnya yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengikuti perkembangan dengan cermat dan tidak terburu-buru percaya rumor, karena informasi yang tepat akan membantu kita mempersiapkan diri dengan lebih baik jika kebijakan ini benar-benar terrealisasi pada awal 2026, maka itu bukan hanya kabar baik, tetapi juga bentuk penghargaan bagi mereka yang telah menghabiskan tenaga, waktu dan hidupnya untuk pelayanan publik. Dan jika pengumuman ini benar-benar akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat, seperti yang banyak disebutkan, maka bisa jadi ini akan menjadi salah satu keputusan pemerintah yang paling ditunggu dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kebijakan ini semakin dekat dan apa dampaknya bagi penerima jika benar diumumkan pada awal 2026.